Halo, selamat sore untuk teman-teman semua. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya, Igede Putu Purnaya, akan membuat sebuah simulasi jaringan di Cisco Packet Tracer untuk menghubungkan dua buah net ID yang berbeda. Langsung saja, kita mulai. Pertama, kita buka Cisco Packet Tracer. Kemudian, pada simulasi jaringan ini, saya akan menggunakan satu buah router. Kemudian ada dua switch karena memerlukan dua network ID yang berbeda dan satu network ID memerlukan satu switch. Oke. Selanjutnya kita akan menghubungkan lokal dari switch ini dengan beberapa PC. Kita gunakan sebagai simulasi di sini adalah 3 PC. Oke, kita perbaiki untuk tampilan. Oke, jadi secara garis besar topologinya akan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan pengkabelan. Pengkabelan di sini saya menggunakan pengkabelan straight. Kenapa? Karena kita akan menghubungkan beberapa device yang berbeda, bukan device yang sama. Sebagai contoh, antara switch dan router merupakan device yang berbeda, dan juga router dan PC juga merupakan perangkat yang berbeda. Begitu juga dengan switch ataupun PC juga merupakan perangkat yang berbeda. Pertama, kita ambil kabel straight, yang ini, yang hitam. Kita hubungkan dari router di port 0 ke switch yang pertama, di port yang pertama. Kemudian kita lakukan hal sama, ambil kabel straight dari router di port yang kedua, kita tarik dan hubungkan ke switch di port yang pertama. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghubungkan switch dan beberapa PC yang ada di lokalnya. Kita sama menggunakan kabel straight dari switch, kita ambil di port 2 untuk ke PC yang pertama. Itu untuk seterusnya. Di port yang ketiga untuk PC yang kedua, port yang keempat untuk PC yang ketiga. Jadi total switch ini ada banyak port, ada 24 port, tapi hanya terpakai hanya ada 4 port. Satu port ke router dan 3 port untuk ke PC. Kita lakukan hal yang sama untuk switch dan PC yang ada di sebelahnya. Ambil kabel straight dan kita hubungkan. Oke, sudah terhubung semuanya. Namun di sini kita belum dapat melakukan pengetesan ataupun kita belum dapat menyimpulkan bahwa jaringan ini sudah terhubung. Kenapa demikian? Karena yang pertama belum ada IP address dan yang kedua karena kita belum melakukan konfigurasi di router ini atau routing istilahnya. Oke, yang selanjutnya hal yang harus kita lakukan adalah menentukan IP address. Jadi untuk IP address di sini saya akan menggunakan IP address kelas A dan juga IP address kelas C. Yang pertama, di sisi kiri atau net ID yang pertama, saya akan menggunakan IP address 10.9.0.1. Ini adalah IP address kelas A yang sekaligus IP address ini akan menjadi gateway untuk net yang pertama. Kemudian subnetnya atau netmasknya
Karena kelas A, maka 255.0.0.0. Oke, ini untuk IP di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk di sebelah kanan saya akan menggunakan IP address kelas C dengan IP-nya 192.168.10.1. Ini juga akan sekaligus menjadi IP gateway. Kemudian netmask-nya karena kelas C maka 255.255.255.0. Akan ada 3 net ID dan 1 bit host ID yang digunakan di IP kelas C. Oke, setelah kita menentukan IP address-nya, langkah berikutnya adalah kita harus melakukan konfigurasi IP address pada PC-PC ini. Ada 2 metode yang bisa dilakukan, yaitu dengan DHCP ataupun dengan statik. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan konfigurasi secara statik. Caranya, kita klik 2 kali sini. Oke, kemudian kita menuju ke desktop dan IP configuration. Nah, di sini ada pilihan DHCP ataupun statik. Karena kali ini kita menggunakan statik, maka kita akan menginputkan secara manual IP-nya. Perhatikan IP untuk net ID yang A atau net ID yang pertama. Ini adalah IP dengan kelas A. Maka untuk IP address di PC ini, karena akan mengikuti atau harus sejaring dengan IP ini, kita akan menggunakan 10.9.0.2 subnet smart-nya otomatis, dan default gateway-nya kita masukkan IP ini 10.9.0.1. Oke, sudah, kita close. Lakukan hal yang sama untuk PC selanjutnya. Karena tadi dimulai dari 2, maka sekarang 10.9.0.3. Jadi berkelanjutan ya teman-teman. Subnet otomatis, dan jangan lupa untuk default gateway-nya. Oke, kita menuju PC ketiga. Oke, sudah kita lakukan konfigurasi IP statis pada PC di net ID yang pertama. Kemudian untuk PC yang di net ID yang kedua atau IP dengan kelas C, kita lakukan hal yang sama. Cuma bedanya kita masukkan IP yang sejaring dengan IP gateway. Oke, sekarang untuk semua PC sudah kita setting IP statis. Langkah berikutnya adalah kita harus melakukan konfigurasi di router. Untuk cara konfigurasi di router, saya akan menggunakan metode CLI. Jadi bisa diperhatikan caranya sebagai berikut. Kita klik routernya. Kemudian kita menuju ke menu CLI. Nah, di sini kita perhatikan continue with configure dialog, kita pilih no. Kita enter sekali lagi. Kemudian kita hidupkan untuk routernya dengan perintah N. Nah, setelah kita masuk
ke dalam router, kita sekarang melakukan konfigurasi dengan perintah konfigurasi terminal atau bisa disingkat konfig. Nah, kita sudah masuk di mode konfigurasi. Pertama, yang harus teman-teman ketahui, di sini kita harus mengetahui port mana saja yang akan kita konfigurasi di router. Sebagai contoh, di sini saya akan mengkonfigurasi port FA0/0 yang dimana port ini akan saya inputkan atau saya masukkan IP dari NetID ini 10.9.0.1. Maka caranya kita masuk ke interface FA0/0. Oke, kita sudah masuk ke interface atau port di FA0/0 untuk router. Karena kita sudah masuk, maka sekarang kita menambahkan IP address dengan perintah IP address. Kita masukkan IP yang pertama tadi 10.9.0.1 sekaligus subnet masknya atau netmasknya 255.0.0.0. Oke, sudah kita enter. Dan untuk memastikan port tersebut aktif, maka kita tekan perintah no SA atau no shutdown. Oke, proses up. Oke, proses up bisa dilihat di sini ditandai dengan ini berubah menjadi warna hijau untuk indikatornya. Sekarang kita exit atau keluar dari konfigurasi untuk port yang pertama. Perintahnya exit atau X. Oke. Kemudian berikutnya perhatikan port ini. Port di router port FA0/1. Kita akan mengkonfigurasi port tersebut dengan memasukkan IP address kelas C atau NetID yang kedua ini. Caranya kita sama seperti tadi. Kita masuk ke interface, nama interface-nya berarti FA0/1. Oke, berhasil. Kita sudah masuk. Selanjutnya kita masukkan IP address 192.168.10.1. Ingat, sekaligus diinputkan juga subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lakukan hal yang sama untuk memastikan indikatornya hidup. No shutdown. Oke, sudah proses up. Bisa dilihat teman-teman di sini sudah berwarna hijau. Kemudian kita keluar dari konfigurasi router ini. Caranya X atau exit. Oke, kemudian kita N. Oke, kita sudah keluar dari menu konfigurasi. Selanjutnya kita simpan konfigurasi ini dengan perintah write. Oke, building configuration oke. Maka konfigurasi di routernya sudah selesai. Nah, ketika sudah semua konfigurasi kita lakukan, maka indikator di sini akan berubah semuanya menjadi warna hijau. Untuk memastikan apakah topologi ini sudah terhubung antara NetID A dengan NetID B, kita dapat melakukan pengujian dengan dua cara. Yang pertama, konfigurasi atau tes ping menggunakan command prompt. Yang kedua, menggunakan tes send message simple PDU dengan ini. Jadi yang pertama, kita langsung aja untuk tesnya. Kita dari NetID atau IP kelas A ini, divisi 0. Tadi kita IP-nya bisa lihat adalah 10.9.0.2. Kita akan coba ping ke gateway ini terlebih dahulu sebelum ke hostnya. Caranya masuk ke command prompt.
kemudian kita ping 192.168.10.1. Oke, sudah reply. Selanjutnya kita ping ke host yang ada di lokalnya. Oke, di sini tadi untuk IP di sini adalah 10.2, 10.3 dan 10.4. Kita coba ping ke sini. Oke, sudah reply teman-teman. Yang pertama tadi ada RTO 1 kali, itu karena masih dalam proses untuk rootnya. Untuk memastikan kembali, bisa kita ping ulang. Masih dengan IP yang sama, 192.168.10.2. Ini juga IP 192.168.10.2. Kita tes ping sekali lagi untuk memastikan. Oke, bisa dilihat sudah reply. Kemudian itu baru tes ping dari satu sisi saja, dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan. Sekarang kita akan melakukan pengecekan atau tes ping dari sisi sebelah kanan ke sisi sebelah kiri. Kita ambil contoh di PC 4 ini. Kita lihat IP-nya. IP di kelas C. Oke, kita ke command prompt. Kemudian kita coba ping ke gateway ini terlebih dahulu. Gateway dari IP kelas A. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita ping ke hostnya, ke lokalnya. Sini ada di sini tadi 0.2, 0.3 dan 0.4. Kita coba tes ping ke sini 0.3. Oke, hasilnya sama seperti tes ping sebelumnya. Masih ada RTO sekali karena masih dalam proses testing rootnya. Untuk memastikan kita akan melakukan tes sekali lagi. Oke, sudah nyambung. Sudah reply ya, sudah PTL. Selanjutnya kita akan mencoba untuk pengetesan yang kedua menggunakan tes sampel PDU. Caranya kita ambil ke sini, kemudian kita klik di sini, di PC yang akan mengirim pesan, mengirim ke PC yang akan menerima. Oke, kita perhatikan di sini sudah sukses. Kemudian kita lakukan juga untuk hal sebaliknya dari PC sebelah sini ke PC sebelah sini. Sama hasilnya sukses. Oke, mungkin sekian dari saya untuk simulasi pembuatan topologi menghubungkan dua net ID yang berbeda. Apabila ada kesalahan dan mohon maaf untuk hal itu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali.